Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Anna. Ia merasa kecewa karena pacarnya yang ia anggap baik malah mengajaknya melakukan perbuatan terlarang. Melihat Anna yang kecewa, seketika Matt pun merasa bersalah. Kakak Anna bernama Alex pun merasa heran melihat Anna meninggalkan pesta. Saat melewati area hutan, Anna terkejut melihat bungkusan sampah terletak di jalanan. Karena penasaran, Anna pun memeriksa bungkusan itu. Melihat kengerian itu, Anna pun berlari menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung memeriksa kondisi ibunya yang tinggal di bangunan terpisah, di mana sang ibu sedang dalam perawatan. Melihat penyakit sang ibu kembali kambuh, Anna pun panik dan langsung memberitahu ayahnya. Ternyata apa yang kita saksikan tadi adalah kilas balik, sekaligus rasa trauma yang dialami Anna saat dirinya melihat peristiwa ketika ibunya tewas dalam sebuah insiden ledakan. Setelah menjalani rehab selama 10 bulan, dokter merasa kondisi Anna sudah jauh membaik. Karena itulah Anna akan diperbolehkan pulang hari ini. Do you think I'm ready to leave? What else do you want from me? Mengetahui dirinya akan bebas, Anna pun langsung masuk ke kamar, lalu membereskan barang-barangnya. Hingga secara bersamaan, seorang wanita muncul menghampiri Anna. Wanita ini merupakan teman sesama pasien rehab. Ia mengatakan bahwa Anna belum seharusnya pulang karena ia tidak yakin Anna telah sembuh. Apalagi ia akan kesepian dan tidak punya teman curhat lagi. Who will I tell my stories to? Di tengah perjalanan pulang, Anna semakin bahagia saat mengetahui buku karya ayahnya kini telah diterbitkan. Apalagi di dalam buku ini tertulis nama dirinya dan Alex kakaknya. Sesampainya di rumah, Anna langsung menuju kamarnya. Anna sangat merindukan suasana kamar yang sudah lama ia tinggalkan. Tak lama, ia melihat Alex sedang asik berenang di laut. Anna pun langsung mengganti pakaiannya untuk menyusul sang kakak. Namun momen kebahagiaan Anna sedikit terusik karena sosok wanita bernama Rahel yang dulu merupakan pembantu sekaligus perawat ibunya, kini telah menjalin hubungan dengan ayahnya. Sang ayah pun berusaha membuat dirinya akrab dengan si pelakor. Namun tentu saja Anna tidak mau dan memutuskan pergi. Saat akan menyusul Alex, Anna terkejut melihat rumah bungalow tempat ibunya dirawat kini telah kembali dibangun seperti semula. Hal ini pun membuatnya teringat dengan peristiwa tragis yang menewaskan ibunya. Setelah sekian lama, Anna akhirnya bisa kembali berkumpul dan bercengkrama dengan sang kakak. Alex pun menceritakan rasa kesalnya selama ini, di mana ia tidak tahan melihat sikap Rahel yang semakin menjadi-jadi. Apalagi setelah ibu mereka telah tiada, Rahel tak sungkan memposisikan dirinya seperti nyonya di rumah ini. Kemudian Alex bertanya, mengapa Anna tidak pernah membalas surat yang ia kirim, padahal ia rutin mengirim surat setiap bulan. Anna pun seketika heran, karena ia tidak pernah menerima surat yang Alex maksud. Hingga Alex pun curiga bahwa sang ayah tidak pernah menyampaikan surat yang ia titipkan untuk Anna. Beberapa saat kemudian, Anna mencari barang-barang miliknya di atas loteng. Di sana ia tak kuasa menahan kesedihan saat menemukan barang-barang peninggalan sang ibu dan juga foto kebersamaan mereka. Sehingga kenangan ini membuat perasaannya campur aduk. Hingga kemudian ia merasa emosi ketika ia melihat foto Rahel yang dulu hanyalah seorang pembantu kepercayaan ayahnya. Malam harinya, Anna tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara lonceng milik ibunya yang terdengar semakin dekat ke kamarnya. Seketika suasana berubah mencekam dan menegangkan. Alex? Tak lama kemudian, Alex datang menghampiri Anna dan menanyakan apa yang terjadi. Namun sesaat kemudian, perhatian Alex tertuju pada lonceng milik ibu mereka yang langsung membuatnya kesal. Alex teringat bahwa lonceng itu dibeli Rahel dari toko hewan piaraan, lalu diikatkan di tangan ibu mereka dengan alasan supaya Rahel bisa mengetahui saat ibu mereka membutuhkan bantuan. Namun Alex kini tahu bahwa itu hanyalah alasan dan akal-akalan Rahel semata.
Lonceng itu sebenarnya digunakan sebagai alarm ketika Rachel dan sang ayah sedang berduaan. Dengan suara lonceng itu, tentu Rachel akan tahu jika ibu mereka datang. So that she could hear Mom coming while she was busy writing Dad. Singkatnya, saat Anna sedang memasang papan tulis, Rachel tiba-tiba menghampirinya, lalu meminta Anna jangan meniru sifat Alex yang urakan dan selalu melawan. Namun Anna tidak terlalu mendengarkan nasihat Rachel yang ia anggap sok perhatian. Karena menurut Anna, wanita ini tidak lebih dari seorang pelakor yang telah memperdayai ayahnya. Saat bersantai di dermaga, tiba-tiba Matt, mantan pacar Anna, datang menghampiri mereka. Tak ingin mengganggu suasana, Alex meminta Anna menyapa sang mantan, sementara ia akan kembali berenang. Hey, Matt. Hey. Dalam suasana canggung itu, Matt akhirnya meminta maaf atas kelakuannya di masa lalu. Karena merasa itu sudah berlalu, Anna pun tidak lagi mempersoalkan hal itu. Di sini Matt mengungkapkan bahwa malam itu ia mengikuti Anna pulang dan mengetahui secara jelas saat peristiwa kebakaran yang menewaskan ibunya. I was here. I saw everything. Namun belum sempat menjelaskan lebih jauh, Rachel tiba-tiba muncul menghampiri mereka. Karena tidak nyaman dengan kemunculan wanita itu, Matt pun memutuskan pergi, meninggalkan pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang ingin ia ungkapkan. Saat Anna ingin menyimpan barang-barang, seketika merasakan trauma saat melihat drum bensin yang menjadi pemicu kebakaran, hingga membuat ibunya meninggoy. Kenangan pahit itu kembali mengganggu pikirannya. Malam hari saat menonton TV, Anna merasa risih melihat kemesraan Rachel dan ayahnya. Rachel sama sekali tidak malu bersikap demikian di depan mereka, di mana Alex juga ada di sana. Karena tidak nyaman, Anna pun memutuskan masuk ke kamarnya. Namun saat berjalan menuju kamarnya, Anna melihat bayangan dari ruang kerja sang ayah. Rasa penasaran membuatnya memberanikan diri memeriksanya. Kemudian, Anna mendengar suara lonceng misterius yang berasal dari bungalow. Anna pun pergi mencari sumber suara itu. Saat sedang mencari, Anna tiba-tiba melihat sosok ibunya yang menyeramkan. Hingga tak lama, Alex pun muncul dan penampakan ibunya itu seketika langsung menghilang. Kemunculan sosok ibunya itu seakan memberi isyarat bahwa Rachel adalah pelaku di balik kebakaran yang menewaskan dirinya. I was in an accident. It was her. Esok hari saat Rachel sarapan bersama ayahnya, Anna dan Alex terus mencari cara untuk membongkar perbuatan Rachel. Hingga tak lama, Rachel mengajak Anna belanja keperluan pesta yang akan mereka adakan. Mendengar ajakan itu, Alex pun meminta Anna mau, supaya ia bisa leluasa memeriksa rumah, mencari petunjuk mengenai kejahatan Rachel. Sebelum berbelanja, Rachel mengajak Anna singgah di sebuah kafe sambil ngopi bersama. Sepertinya Rachel ingin menjalin keakraban dengan Anna. Sambil berbincang, Rachel terlihat memamerkan kalung mutiara yang ia klaim sebagai hadiah dari keluarga pasien yang pernah ia rawat. Sebuah keluarga dengan 3 orang anak yang telah divonis dokter tak akan bertahan lama. Cerita Rachel ini membuat Anna merasakan aura mistis di sekitarnya. Tak lama, Anna pun akhirnya melihat penampakan 3 hantu bocil yang sempat ia lihat di dalam bungkusan plastik sebelumnya. Anna. Are you alright? Di tengah aura mistis itu, Anna melihat Matt yang ternyata bekerja di sana. Selang beberapa saat, Anna pun mengajak Rachel belanja. Saat akan membeli beberapa keperluan, Anna kembali melihat Matt. Karena penasaran soal ucapan yang belum Matt ungkapkan, Anna pun langsung menghampirinya. Anna meminta Matt menceritakan apa yang ia lihat saat peristiwa kebakaran itu. Hingga kemudian, Matt pun meminta Anna menemuinya di pinggir pantai pukul 11 malam nanti. 11. At the rock. Sesampainya di rumah, Anna langsung mencari Alex yang masih mencari petunjuk. Mengetahui Anna datang, Alex pun langsung memperlihatkan apa yang ia temukan.
ternyata Alex berhasil menemukan banyak obat bius yang selama ini Rahel sembunyikan. Dari hasil temuan ini, mereka semakin yakin jika Rahel bukanlah wanita baik-baik. Saat tengah malam, Alex menemani Anna menemui Matt. Setibanya di lokasi, mereka pun menunggu kehadiran pria itu. Namun setelah menunggu sekian lama, Matt tak kunjung muncul. Karena sudah terlalu lama, mereka pun memutuskan pulang. Melihat Anna yang gelisah, Alex pun menenangkan adiknya dengan mengatakan bahwa Matt pasti baik-baik saja. I will find him tomorrow. Yeah. Saat malam menjelang pagi, Anna dikejutkan dengan kemunculan Matt dengan kondisi basah kuyup. Matt pun mengatakan jika dirinya terjatuh ke laut saat akan menemui Anna. What happened? You're soaked. Someone hurt my back or something. Here, come sit down. Saat mereka larut dalam suasana, Anna tiba-tiba terkejut saat merasakan benjolan aneh di punggung pria itu. Seketika penampakan horor pun kembali terjadi. Anna kembali masuk ke kamar, namun Matt telah menghilang. Hingga tak lama, Anna mendengar suara helikopter di sekitar rumahnya. Ia pun melihat ke arah laut, di mana terlihat sebuah helikopter dan kapal polisi melakukan pencarian. Anna dan Alex pun turun memastikan apa yang terjadi. Hingga tak lama, tim SAR dan kepolisian berhasil mengevakuasi jasad Matt yang tenggelam di laut. Melihat pemandangan itu, seketika Anna pun syok dan panik. Karena ternyata yang datang menemuinya itu adalah hantu Matt. Setelah berhasil membawa jasad pria itu, seorang sheriff menemui Anna dengan memberitahu bahwa terdapat bekas pukulan benda keras di kepala Matt, yang akhirnya membuatnya terjatuh ke laut dan tewas. Misteri kematian Matt ini akan menambah sisi gelap dari film ini. Saat akan masuk ke rumah, ia memberitahu ayahnya mengenai kecurigaannya terhadap Rahel. Anna pun memberitahu perkataan Matt, di mana ia tahu persis soal peristiwa kebakaran malam itu. Namun anehnya, saat itu Rahel menguping pembicaraannya dengan almarhum Matt. Anna yakin bahwa Rahel lah yang menghabisi Matt karena tak ingin rahasianya terbongkar, yang mana artinya Rahel jugalah otak di balik tewasnya ibu mereka. Namun sepertinya sang ayah tidak yakin dengan teori anaknya itu. Menurutnya Rahel tidak tahu apa-apa soal kematian ibunya dan Matt. Saat di kamar, Alex mencoba menenangkan Anna yang mulai terlihat kebingungan. Karena ia jelas melihat Matt mendatanginya malam itu. Bahkan mereka sempat mengobrol dan bermesraan. Namun Alex seperti tidak percaya. Hingga Anna pun memperlihatkan bekas cengkraman di tangannya. Karena sangat yakin Rahel lah di balik semua ini, ia pun mengajak Anna mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu, supaya semua misteri di rumah mereka dapat terungkap. We need to find out exactly who Miss Rachel Summers really is. Tak lama, mereka pun langsung melakukan penyelidikan, hingga mereka dikejutkan dengan informasi dari komunitas perawat, jika nama Rahel tidak masuk dalam daftar perawat yang terverifikasi. Hingga kemudian, Anna nekat menemui Rahel, lalu memberitahu hasil penyelidikan mereka. Diketahui, ternyata Rahel bukanlah nama aslinya, karena Rahel adalah nama seseorang yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Rahel pun sempat terdiam, namun ia tidak menunjukkan rasa bersalah. Rahel kemudian mengatakan bahwa ia tidak yakin Anna akan berhasil dengan rencananya. Rahel seolah menakuti Anna dan mengancamnya bahwa Anna akan dikembalikan ke panti rehab. That was a mistake. It's away from me. I won't allow it. Singkatnya, keluarga Anna pun mengadakan pesta anniversary sang ayah dengan Rahel. Anna dan Alex sangat muak melihat Rahel yang berpenampilan seperti seorang princess. Tak tahan dengan sikap wanita itu, Alex memutuskan meninggalkan acara lebih awal. Sementara, Anna diminta oleh ayahnya membantu Rahel yang kewalahan mengurus pesta seorang diri. Meski sebenarnya malas, namun ia tidak mau membantah perintah ayahnya itu. Anna pun pergi ke dapur dan langsung membantu pekerjaan Rahel. Saat Rahel akan menghidangkan minuman, ia meminta Anna mengeluarkan sampah lalu membuangnya. Dan saat akan mengeluarkan sampahnya, inilah yang terjadi. Karena terkejut dan panik, Anna rupanya tidak sengaja menjatuhkan daging yang akan dihidangkan untuk para tamu, sehingga suasana pesta pun berakhir buruk.
Beberapa saat kemudian, Anna ingin menjelaskan pada ayahnya mengenai apa yang terjadi. Ia kembali mengatakan bahwa Rahel sepertinya berniat jahat pada keluarga mereka. Anna pun akhirnya memberitahu bahwa Rahel bukanlah nama aslinya. Namun bukannya percaya, sang ayah justru mengatakan jika sebentar lagi ia dan Rahel akan menikah. Tentu saja Anna sangat syok mendengar ucapan ayahnya itu. Ia tak habis pikir bagaimana sang ayah mau menikahi wanita yang berniat jahat pada mereka. Keesokan harinya, ayah Anna pamit keluar kota karena ada urusan. Setelah sang ayah pergi, Rahel mengajak Anna menghadiri upacara pemakaman Matt. Singkatnya, mereka pun kini ada di acara pemakaman. Selama acara berlangsung, tatapan Anna terus mengarah pada Rahel dengan penuh rasa curiga. Ia sangat meyakini bahwa Rahel adalah orang yang bertanggung jawab atas tewasnya Matt. Kemudian Anna kembali melihat penampakan hantu bocil yang seolah memberi isyarat dan meminta Anna mengikutinya. Anna pun seperti terhipnotis lalu mengikuti mereka. Hingga tak lama, Anna melihat dua hantu bocil lagi yang menunggu di area kuburan. Dan mereka ini adalah sosok hantu yang Anna lihat saat di kafe bersama Rahel. Anna terus mengikuti hingga sosok mereka menghilang. Di sini Anna menemukan kuburan seorang ayah bersama 3 anaknya yang bernama Iris dan kedua saudaranya. Sehingga Anna pun meyakini jika ini adalah kuburan ketiga anak itu. Setelah kembali ke rumah, Anna dan Alex mencari tahu informasi peristiwa tewasnya Iris bersaudara. Dari informasi yang mereka temukan, bahwa di tahun 96, pihak kepolisian menemukan jasad Iris bersaudara di dalam kantong sampah yang dikubur di pinggir hutan. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa ketiganya tewas di tangan seorang pengasuh bernama Miller. Rupanya Miller terobsesi ingin menguasai rumah tempatnya bekerja. Karena obsesinya itu, ia nekat menghabisi anggota keluarga Dr. David yang merupakan ayah ketiga anak itu. Miller menghabisi mereka karena menghalangi rencananya. Namun ambisi Miller tidak pernah tercapai. Setelah peristiwa itu, ia menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Kemudian hal mengejutkan pun terjadi, di mana foto kalung mutiara milik almarhum istri Dr. David sangat mirip dengan kalung milik Rahel. Sehingga Anna pun curiga bahwa Rahel sepertinya adalah Miller. Apalagi ia pernah mengaku bahwa kalung itu merupakan pemberian dari keluarga yang pernah ia rawat. Setelah menyadari hal itu, Alex pun mengajak Anna mengambil kalung Rahel supaya dijadikan barang bukti. Namun tanpa mereka sadari, Rahel ternyata telah mendengar percakapan mereka. Anna dan Alex diam-diam mendatangi kamar Rahel. Namun karena pintunya dikunci, Alex pun berusaha masuk lewat jendela. Sebelum masuk, ia meminta Anna menyiapkan mobil supaya mereka bisa langsung berangkat ke kantor polisi. Namun saat Anna akan menyiapkan mobil, ia mendengar suara teriakan Alex. Takut terjadi hal buruk, Anna pun kembali naik menuju kamar Rahel dan ia melihat pintunya sudah terbuka. Setelah masuk ke dalam, ia tidak menemukan Alex di sana. What are you looking for, Anna? Ternyata Rahel telah mengamankan kalung mutiaranya. Rahel meminta Anna tenang dan jangan bertindak nekat. We know everything. Setelah pergulatan yang cukup alot, Anna akhirnya berhasil lolos dari cengkeraman Rahel. Saat akan meninggalkan ruangan, ia pun menemukan Alex yang sudah tak berdaya karena suntikan bius. Alex meminta Anna melaporkan semua ini ke kantor polisi. Saat akan berangkat, terlihat Rahel berusaha menghentikannya. Hingga akhirnya Anna berhasil lolos. Sesampainya di polsek terdekat, Anna melaporkan semuanya. Ia memperlihatkan kalung mutiara sebagai barang bukti. Anna mengungkapkan bahwa Rahel adalah Miller, si wanita pengasuh yang telah menghabisi Iris bersaudara. Setelah menghabisi keluarga itu, kemudian Miller pura-pura menjadi perawat di rumahnya. Bahkan saat ini ia telah berhubungan dengan ayahnya. Dan sebentar lagi mereka akan menikah. Anna meminta si sheriff mendatangi rumahnya karena kakaknya kini dalam bahaya. Mendengar hal itu, sang sheriff menenangkan Anna dengan mengatakan bahwa laporannya akan langsung diproses dan ia tak perlu khawatir soal Alex. Sesaat kemudian, Anna terbangun dari tidurnya. Seketika ia heran saat kembali melihat sosok sang ibu.
Namun setelah mendekat, ternyata yang datang itu adalah Rahel bersama sang sheriff dan langsung menyuntiknya. I'm a nurse. Meskipun Anna menjerit meminta tolong, sang sheriff sama sekali tidak menghalangi dan sepertinya ia mendukung apa yang dilakukan Rahel. Setelah itu, Rahel pun membawa Anna pulang ke rumah. Saat di dalam kamar, Rahel melepas pakaian Anna, dan saat ia akan mengambil baju ganti, Anna mengambil pisau yang terletak di atas meja. Anna sepertinya ingin menghabisi Rahel, namun belum sempat melakukannya, Rahel lebih dulu mengetahui aksinya itu. Saat tengah malam, Anna perlahan bangkit dari kasurnya. Dan saat akan keluar kamar, ia terkejut melihat noda darah di lantai yang mengarah keluar rumah. Anna pun mengikuti jejak darah itu hingga ke tempat sampah di luar rumah. Karena penasaran, Anna pun memeriksanya. Seketika Anna syok melihat jasad Rahel ada di dalam tempat sampah. Dalam kepanikannya, tiba-tiba Alex muncul lalu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Rahel karena terpaksa. Mengetahui hal itu, Anna pun menenangkan Alex. Anna yakin mereka pasti mampu menangani situasi ini bersama-sama. Tak lama kemudian, ayah mereka pun pulang. Be brave, okay? Sang ayah terkejut melihat Anna telah berlumuran darah. Lantas Anna pun mengatakan jika ia dan Alex akan menjelaskan apa yang terjadi. What? She was gonna kill us. Alex had to do it, Dad. She saved us. Karena ini adalah momen yang tepat, Anna pun mengungkapkan jika Rahel adalah otak di balik tewasnya ibu mereka. Anna juga menjelaskan bahwa Alex terpaksa menghabisi Rahel karena melindunginya. Seketika ayahnya pun terkejut mendengar apa yang Anna ucapkan. Ia heran bagaimana mungkin Anna berkata demikian. Padahal Anna mengetahui jika Alex telah meninggal bersama ibunya dalam peristiwa kebakaran itu. She died No, don't believe in him. the fire. Oh, he's lying! Alex is dead. Sampai di sini akhirnya kita mengetahui ternyata Anna belum sembuh sepenuhnya dan ia masih dalam pengaruh delusi dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya lah yang telah menghabisi calon ibu tirinya itu. Alex! Anna, what do you mean the fire wasn't an accident? What happened that night? Seketika Anna pun akhirnya mengingat peristiwa sebelum kebakaran itu terjadi. Suatu hari penyakit ibunya kambuh. Lalu Anna bermaksud memberitahu ayahnya. Dan saat ia mendatangi kamar sang ayah, Anna mendengar suara bermesraan di dalam kamar, di mana ternyata ayahnya sedang adu mekanik bersama Rahel di saat ibunya sedang sakit parah. Seketika Anna pun emosi mengetahui perbuatan ayahnya bersama si pelakor. Kemudian Anna pun pergi mengambil bensin, bermaksud ingin membakar rumah untuk menghabisi pasangan haram itu. Alex sempat heran melihat Anna. Karena terburu-buru, Anna tidak menyadari keran bensin masih belum tertutup rapat. Dan saat Anna akan menuju rumah utama, inilah yang terjadi. Anna, what's wrong? Alex dan ibunya pun tewas dalam peristiwa itu. Dan ternyata pelakunya bukanlah Rahel, melainkan ia sendirilah yang melakukannya. Bahkan ternyata ia jugalah yang telah menghabisi Matt, karena pria itu melihat jelas saat peristiwa terjadi. Karena dendamnya sudah terbalaskan, Anna pun pasrah ketika dirinya kembali dibawa ke rumah rehab. Setelah beberapa minggu keluar, kini Anna kembali ke tempat perawatan dan kembali bertemu dengan teman sesama pasien yang sudah kita lihat di awal film. Ternyata ucapannya benar bahwa Anna tidak akan pernah sembuh dari traumanya. Hingga akhirnya diketahui ternyata wanita ini adalah Miller, wanita pengasuh yang telah menghabisi Iris bersaudara. Rupanya semua ini adalah perbuatan Anna karena mengalami delusi karena trauma beratnya. Anna yang awalnya ingin menghukum sang ayah bersama si pelakor malah menyebabkan ibu dan kakaknya tewas dalam sebuah peristiwa yang tak disengaja. Hingga pada akhirnya Anna berhasil menumpas si pelakor tanpa menyakiti sang ayah. Jika diperhatikan sejak awal,
Alex tidak pernah berinteraksi dengan ayahnya maupun Rahel. Hal ini menandakan bahwa Alex memang hanyalah ilusi yang Anna ciptakan sendiri. Dan ketika Anna melapor polisi, sang sheriff telah menyadari bahwa Anna mengalami delusi, lalu memberitahu Rahel supaya menjemputnya. Karena perbuatannya ini, mau tak mau Anna pun harus kembali menjalani perawatan sebagai pasien gangguan mental. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.